Kenapa aku harus tunduk kepada suami? Kalau dia yang bersalah, tetap tunduk sampai Tuhan bekerja. Selamat datang di My Bethany. Pernahkah kamu ada di titik ini saat kamu ingin menghormati suamimu, tapi hatimu penuh luka karena sikapnya? Kamu ingin tunduk, tapi yang kamu lihat justru kesalahan. Dan dalam hatimu kamu berkata, "Tuhan, kenapa aku harus tetap tunduk kalau dia yang salah?" Hari ini, kamu akan melihat bahwa ketaatan tidak pernah sia-sia. Ada seorang istri yang sering menangis diam-diam. Suaminya sering berkata kasar, tidak menghargai, dan membuat hatinya terluka berkali-kali. Suatu malam, setelah pertengkaran, dia duduk di lantai kamar, menangis. "Tuhan, aku capek." Dia membuka Alkitabnya dan membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Istri dapat memenangkan suami bukan dengan perkataan, tapi dengan kelakuannya. Dia terdiam. Malam itu, dia mengambil keputusan. Dia tidak akan membalas dengan amarah. Dia tidak akan menyimpan kepahitan. Dia akan tetap menghormati dan berdoa. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Suaminya masih sama. Kadang tetap kasar, kadang tetap menyakiti. Tapi ada satu yang berbeda, respon istrinya. Saat dulu dia membalas, sekarang dia diam dan berdoa. Saat dulu dia marah, sekarang dia belajar lembut. Saat dulu dia menyerah, sekarang dia bersandar pada Tuhan. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia memilih taat. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah. Dia tidak mengikuti kesalahan suaminya, tapi dia menjaga hatinya tetap benar. Dan tanpa dia sadari, Tuhan mulai bekerja diam-diam. Suaminya pulang, tidak seperti biasanya. Wajahnya berbeda, lebih tenang, tapi penuh penyesalan. Dia duduk dan untuk pertama kalinya berkata, "Aku minta maaf." Istri itu terdiam. Suaminya melanjutkan, "Aku salah. Selama ini aku menyakiti kamu. Tapi kamu tetap sabar, tetap baik. Kenapa?" Air mata mulai jatuh. Dan di momen itu, suaminya berkata, "Aku mau berubah. Boleh kita berdoa bersama?" Malam itu, mereka berdoa bersama. Untuk pertama kalinya, bukan pertengkaran yang terdengar, tapi doa. Bukan air mata karena luka, tapi air mata karena pemulihan. Apa yang tidak bisa diubah oleh kata-kata, diubahkan oleh Tuhan melalui ketaatan seorang istri. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 menjadi nyata. Suami dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau hari ini kamu sedang berjuang, ingat ini. Ketaatanmu tidak sia-sia. Air matamu tidak terbuang. Tuhan sedang bekerja, walau kamu belum melihat. Tunduk bukan kelemahan. Tunduk adalah jalan di mana Tuhan sendiri yang mengubahkan. Tuhan, ajarku menjadi istri yang hidup dalam kasih dan ketaatan kepadamu. Beri aku hati yang lembut untuk menghormati suamiku, dan hikmat untuk membangun rumah tangga sesuai kehendak-Mu. Amin. Tunduk saat suami bersalah. Ini bagian yang paling sulit. Bagaimana tetap tunduk ketika suami berbuat salah? Tuhan tidak pernah meminta istri untuk membenarkan dosa, menutup mata terhadap kesalahan, atau hidup dalam ketidakbenaran. Tunduk bukan berarti setuju dengan yang salah. Tunduk adalah tetap menjaga sikap hormat, tidak membalas dengan emosi atau kepahitan. Tetap memilih jalan Tuhan, bukan reaksi daging.
Tunduk adalah kekuatan untuk tetap benar, bahkan ketika situasi tidak benar. Kebenaran yang penting, jika suami melakukan hal yang salah, istri tetap bisa menghormati, tapi tidak mengikuti dosa. Istri boleh bersikap tegas, tapi tetap dengan hati yang benar. Ketaatan utama tetap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kekuatan seorang istri. Ada kuasa besar dalam doa yang tidak terlihat, sikap lembut di tengah luka, hati yang tetap memilih Tuhan. Bahkan firman berkata, seorang suami bisa dimenangkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan kelakuan istrinya. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.